kita bisa hidup bertahun-tahun, mengambil keputusan sendiri, bahkan menjadi orang yang kuat dari luar. Tapi satu kalimat kecil dari orang lain bisa menghantui pikiran berhari-hari. Satu komentar biasa, satu kritik yang tidak seberapa, satu pendapat yang mungkin tidak disengaja, dan otak kita langsung bekerja keras, seolah perkataan itu menentukan seluruh hidup kita. Kita berpura-pura tidak peduli, tapi diam-diam kita memikirkan semuanya terlalu lama. Bukan karena kita lemah, tapi karena cara manusia bertahan hidup memang dibangun dari pendapat orang sejak lama. Yang membuat ironi adalah ini. Kita sering lebih mengingat satu komentar buruk daripada 10 kebaikan yang pernah diberikan orang. Seolah otak hanya menyimpan apa yang melukai, bukan apa yang menguatkan. Dan pada akhirnya yang kita takuti bukan kalimatnya, tetapi bayangan tentang siapa diri kita menurut pikiran orang lain. Untuk video kali ini, kita tidak akan membahas cara berhenti peduli, karena itu mustahil. Manusia memang tercipta untuk saling terhubung. Tapi dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam kenapa kata-kata orang bisa menguasai pikiran kita, dan kenapa sebagian dari kita sulit sekali membiarkannya pergi. Salah satu alasan paling mendasar kenapa kita memikirkan perkataan orang adalah karena otak manusia selalu ingin tahu apa posisi kita di mata orang lain. Sejak kecil, kita diajarkan untuk bersikap baik, jangan mengecewakan orang, dan pastikan semua orang suka padamu. Nilai itu menempel sangat dalam. Bahkan setelah kita dewasa, pada akhirnya kita tumbuh menjadi orang yang menilai diri sendiri berdasarkan respons orang lain. Jika seseorang memuji, kita merasa diri berharga. Jika seseorang tidak suka, kita langsung mempertanyakan diri sendiri. Ini bukan drama, ini cara otak bekerja. Otak manusia dirancang untuk bertahan hidup dalam kelompok. Dan untuk bertahan hidup, kita harus tahu apakah kita diterima atau tidak. Makanya satu komentar yang terdengar sepele bisa membuat kita berpikir, jangan-jangan aku memang tidak cukup baik. Jangan-jangan dia benar. Jangan-jangan semua orang melihatku seperti itu. Satu kalimat bisa berubah menjadi ancaman psikologis. Karena otak menganggap penolakan sosial sebagai bahaya yang harus diwaspadai. Masalahnya, di zaman sekarang, kata-kata bukan lagi tentang bertahan hidup, tapi otak kita masih bereaksi seolah-olah seluruh masa depan tergantung pada pendapat orang. Inilah paradoksnya, perkataan yang tidak penting tetap terasa penting karena otak kita tidak pernah berevolusi untuk mengabaikannya. Ada alasan kenapa perkataan orang bisa begitu menempel di kepala kita. Bahkan setelah percakapan itu selesai, ada komentar kecil yang terus terulang. Ada pendapat yang membuat kita ragu. Dan ada kalimat sederhana yang tiba-tiba terasa seperti penilaian hidup. Yang membuat semua itu berpengaruh bukan karena orang lain selalu benar, tapi karena kita terbiasa melihat diri sendiri melalui cara orang lain melihat kita. Sejak kecil, kita dibentuk oleh pujian, kritik, dan reaksi sekitar. Kita belajar mana yang dianggap baik, mana yang dianggap salah, dan mana yang perlu dihindari agar diterima. Tanpa disadari, otak kita menyimpan pola itu dan menjadikannya sebagai alat ukur untuk menilai diri sendiri. Itulah kenapa satu kalimat kecil bisa membuat kita overthinking selama berhari-hari. Padahal jika dilihat secara objektif, kalimat itu tidak sebesar dampak emosionalnya. Masalahnya bukan pada kata-katanya, tapi pada hubungan antara kata-kata itu dan rasa aman yang kita butuhkan. Dalam diri manusia,
Ada kebutuhan untuk merasa diterima. Kebutuhan itu tidak selalu terlihat, tapi selalu ada. Dan begitu ada sesuatu yang membuat penerimaan itu terasa terancam, otak langsung memberi alarm. Hati-hati, jangan sampai salah. Kita memikirkan perkataan orang karena kita takut salah langkah. Kita takut kehilangan koneksi sosial. Kita takut terlihat buruk. Kita takut tidak menjadi versi diri yang dianggap layak oleh lingkungan kita. Yang lebih rumit adalah ini. Kita memikirkan perkataan orang bukan selalu karena kita menghargai orang itu, tapi karena kita terlalu sering menyerahkan penilaian diri ke tangan siapa saja yang kebetulan berbicara. Ada komentar yang seharusnya mudah dilewatkan, tapi justru menempel karena kita memberi ruang terlalu besar untuk pendapat yang sebenarnya tidak penting. Dan tanpa kita sadari, hidup perlahan menjadi seperti ini. Bukan tentang apa yang kita pikirkan, melainkan tentang apa yang orang lain pikirkan tentang apa yang kita pikirkan. Inilah awal dari kenapa seseorang bisa terus memutar satu komentar kecil, seolah itu adalah kebenaran mutlak. Ada satu hal yang jarang kita sadari. Perkataan orang lain sering tersimpan lebih lama daripada kejadiannya. Bahkan setelah momen itu selesai, kata-kata yang kita dengar tetap tinggal di kepala, mengulang-ulang bentuknya secara halus, seolah-olah pikiran ingin memastikan apakah kata itu harus kita percaya atau tidak. Yang lebih menarik, kita tidak hanya mengingat kalimatnya, kita mengingat nada bicara, ekspresi, situasi yang menyertai, dan kemungkinan makna yang tersirat di baliknya. Dan setiap detail itu dipikirkan berulang, seakan-akan pikiran sedang melakukan evaluasi berkali-kali untuk memastikan kita tidak melewatkan sesuatu yang penting. Fenomena ini bukan sekadar kebiasaan buruk. Ada alasannya mengapa manusia cenderung melakukan ini. Salah satunya adalah karena otak manusia secara alami lebih sensitif terhadap risiko sosial. Bahkan sejak dulu, penolakan sosial dianggap berbahaya karena manusia selalu hidup dalam kelompok. Kehilangan tempat dalam kelompok berarti kehilangan perlindungan. Dan meski zaman sudah berubah, mekanisme itu tetap hidup. Inilah mengapa satu kalimat bisa terasa jauh lebih besar dari bentuknya. Satu komentar kecil bisa menjadi beban mental. Satu kritik bisa mengecilkan rasa percaya diri. Dan bahkan satu pujian bisa membuat kita bingung. Apakah itu tulus atau hanya sekadar basa-basi? Kita memikirkan perkataan orang karena pikiran menganggapnya sebagai informasi penting yang bisa memengaruhi posisi kita secara sosial. Masalahnya, pikiran tidak punya kemampuan untuk memilih mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya lewat. Ia menganggap semua kata seolah sama berbahayanya, dan ini membuat kita menaruh perhatian pada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita simpan. Terkadang, kita mendengarnya dari orang asing, orang yang tidak kita kenal, atau dari komentar yang bahkan tidak diarahkan pada kita. Tapi pikiran tetap memprosesnya, tetap memikirkan dampaknya, tetap menilai apakah kata itu punya arti tertentu. Dan bagian paling melelahkan dari semuanya adalah ini. Kita seringkali memikirkan apa yang orang lain katakan, bahkan ketika mereka sudah tidak memikirkannya lagi. Kata itu hanya keluar dari mulut mereka dalam beberapa detik, lalu mereka lupa. Tapi kita menyimpannya berjam-jam, berhari-hari, atau bahkan bertahun-tahun. Ketika dipikirkan lebih jauh,
Bukan perkataan itu yang membuat kita lelah. Yang membuat lelah adalah cara kita menafsirkan kata-kata itu. Kita menghubungkannya dengan kekurangan kita, dengan ketakutan kita, dengan masa lalu yang belum selesai, dengan luka yang belum sembuh. Dan karena itu, satu kata kecil bisa terasa seperti ancaman besar. Karena sebenarnya bukan kata itu yang berat, melainkan apa yang disentuh kata itu dalam diri kita. Jika seseorang menyinggung hal yang tidak kita rasakan sebagai masalah, kita tidak memperhatikannya. Tapi jika seseorang menyentuh titik yang sensitif, walau hanya sedikit, pikiran kita langsung memberinya tempat yang besar. Dan di titik inilah rasa tidak nyaman itu muncul. Bukan karena orang lain terlalu tajam, tapi karena ada bagian dari diri kita yang belum kita mengerti. Tugas pikiran memang melindungi kita, namun cara perlindungannya sering berlebihan, memperbesar apapun yang dianggap berpotensi menyakitkan, meski kenyataannya tidak sebesar itu. Dan tanpa sadar kita mulai hidup dengan beban yang sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk kita pikul. Ada fakta yang lebih dalam tentang manusia. Kita tidak hanya mendengar apa yang orang lain katakan. Kita mengizinkan kata-kata itu membentuk cara kita melihat diri sendiri. Ketika ada seseorang memberikan kritik kecil, kita memikirkannya berhari-hari. Ketika ada yang memberi komentar yang tidak kita minta, kita langsung sibuk menilai diri sendiri. Padahal orang tersebut mungkin tidak memikirkan kita lebih dari beberapa detik. Ini karena otak manusia memang dirancang untuk mencari ancaman sosial. Di masa lalu, penolakan berarti bahaya. Manusia bisa dikucilkan dari kelompoknya, dan bertahan hidup sendirian itu hampir mustahil. Hingga sekarang, sisa dari insting itu masih melekat. Kita merasa tidak aman jika ada orang yang tidak suka dengan kita. Meskipun dalam hidup modern, konsekuensinya tidak seburuk itu. Kita menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan apa yang dipikirkan orang lain, tanpa sadar bahwa orang lain pun sibuk memikirkan apa yang dipikirkan tentang dirinya sendiri. Semuanya hidup dalam lingkaran cemas yang sama, tapi tidak ada yang saling menyadari. Dan di sini klimaksnya muncul. Ketakutan terhadap penilaian orang lain sebenarnya bukan tentang orang lain. Ketakutan itu tentang kita. Tentang gambaran diri yang belum kita terima. Tentang bagian dari diri yang masih rapuh. Dan kita takut itu terlihat oleh siapapun. Ketika ada komentar yang menyentuh area kelemahan kita langsung bereaksi. Bukan karena kata-katanya kuat, tapi karena bagian itu memang belum selesai di dalam diri kita. Kita cemas ketika seseorang bilang kita lambat. Karena jauh di dalam diri, kita memang merasa hidup ini berjalan lebih cepat dari kemampuan kita. Kita tersinggung ketika ada orang menyebut kita tidak tegas, karena kita tahu kita sering kesulitan berkata tidak. Kita terluka ketika dianggap tidak cukup karena kita sudah lama diam-diam merasa begitu. Kata orang lain hanya memantulkan sesuatu yang sudah lama kita takutkan. Dan itu terasa menyakitkan bukan karena mereka benar, tapi karena kita belum berdamai dengan bagian itu. Nah, pada titik ini, kita bisa melihat sesuatu dengan lebih jelas. Bukan kata-kata orang yang menjerat kita, tetapi luka lama yang belum selesai. Orang lain hanya menekan tombol yang sudah ada di dalam diri kita sendiri. Dan penutupnya sederhana, namun mungkin ini hal yang paling sulit dilakukan. Bukan berhenti peduli pada perkataan orang lain, tetapi belajar mengenali bagian diri yang masih bereaksi secara berlebihan ketika disentuh oleh opini orang. Karena ketika kita sudah nyaman dengan diri sendiri,
perkataan orang tetap terdengar, tapi tidak lagi menguasai hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa mengontrol apa yang orang pikirkan, tapi kita selalu bisa memilih sejauh apa kita memberi mereka tempat di dalam kepala kita. Pada akhirnya, yang membuat pikiran kita berat bukan kata-kata orang lain, tetapi makna yang kita pilih untuk kita berikan. Dan semakin jujur kita dengan diri sendiri, semakin kecil pengaruh dunia luar terhadap apa yang kita rasakan di dalam. Jika apa yang Anda dengar di video ini terasa dekat dengan pengalaman Anda atau membantu menjelaskan sesuatu yang selama ini sulit dijelaskan, Anda bisa dukung channel ini dengan subscribe dan meninggalkan komentar. Bukan untuk angka, tapi agar ruang seperti ini tetap bisa menemani siapapun yang sedang mencoba memahami dirinya sendiri.